Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah renungan harian kita pada hari Selasa 28 Juni 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang kedua. Kitab Ulangan 4 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di sana. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir pada malam Paskah yang pertama, ketika mereka mengolesi ambang pintu rumah dengan darah domba Paskah yang tidak bercacat berdasarkan iman. Karena mereka percaya kepada Tuhan, maka malaikat maut melewati mereka. Mereka menunjukkan iman mereka dengan melaksanakan perintahnya dan mengolesi ambang pintu rumah mereka dengan darah domba Paskah yang tercurah. Saudara-saudariku, tidak lama setelah penebusan mereka dari Mesir, Allah membuat perjanjian bersyarat dengan bangsa itu, dengan umatnya itu. Jika mereka mematuhi persyaratan perjanjian Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memberkati mereka. Namun jika bangsa itu melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, maka mereka akan dihukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, generasi pertama orang Israel atau umat Tuhan pada saat itu dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa mereka akan melakukan semua yang Tuhan minta. Namun selanjutnya seperti kita, mereka memiliki sifat dosa dan mulai menggerutu kepada Tuhan dan hamba pilihannya. Mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka menghina Tuhan dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan bahkan mereka ingin kembali pulang ke Mesir. Saudara-saudariku, selama 40 tahun generasi pertama orang Israel ini dihukum berkeliaran di padang gurun, sampai setiap orang yang tidak taat akan mati dan tulang belulang mereka dikuburkan di padang pasir pada saat itu. Hanya Yosua dan Kaleb
Dan beberapa orang yang telah diaturkan atau dipilih Allah yang berhasil memasuki tanah perjanjian. Karena mereka sendiri yang mempertahankan kepercayaan dan iman mereka di dalam firman Tuhan selama pencobaan itu berlangsung, selama mereka menghadapi perjalanan dalam pencobaan itu. Yosua dan Kaleb tidak hanya diselamatkan karena iman mereka, tetapi mereka juga menjalani hidup mereka oleh iman itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, demikianlah generasi baru orang Israel itu tumbuh di padang belantara dan perlu diajarkan tentang aturan perjanjian yang sama yang dibenci oleh orang tua mereka. Musa memanggil mereka semuanya sehingga dia bisa mengajar mereka tentang ketetapan dan keputusan hukum yang sama. Generasi baru yang akan memasuki Kanaan dan mengambil alih tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka diingatkan akan hukum suci yang diberikan kepada orang tua mereka pada generasi sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tetapi sebelum Musa memulai mengulangi syarat-syarat perjanjian di telinga orang-orang banyak itu, dia memberi mereka peringatan yang serius. Itu yang dinyatakan di dalam nas kita pada saat ini, yang menyebutkan, yang menyerukan, janganlah kamu menambah firman yang aku perintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, supaya kamu menurut perintah-perintah Tuhan Allahmu yang aku supaya kamu menuruti perintah-perintah Tuhan Allahmu yang aku perintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mereka harus mengajari generasi mereka tentang ketetapan dan keputusan Tuhan yang telah Dia berikan di Gunung Sinai. Mereka harus menceritakan kerajaan Allah yang akan datang. Tidak boleh mengubah firman Tuhan dengan cara apapun. Mereka tidak boleh menambah firman Tuhan atau menguranginya. Menambahkan firman Tuhan atau menghilangkan bagian-bagiannya dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada ketidaktahuan tentang firman itu sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk hukum Musa, tetapi juga berlaku untuk semua kitab suci yang disampaikan atau yang diserahkan oleh Tuhan. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita yang direfleksikan dalam peristiwa ini, yang mengingatkan kita agar kita harus rajin mengetahui kebenaran firman Tuhan, agar kita harus rajin menjaga kemurniannya, agar kita sungguh-sungguh di dalam meneliti dan mempelajari kitab suci, mempelajari firman Tuhan dan membedakannya dalam penerapannya yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, maka orang-orang yang membaca firman Tuhan atau yang membaca kitab suci adalah orang-orang yang seharusnya mampu untuk melengkapinya di dalam penerapannya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita tolak mereka yang membaca opini bias mereka sendiri ke dalam firman Tuhan atau mencoba untuk melengkapinya dengan teks ekstra yang didapati dari luar Alkitab melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan atau imajinasi-imajinasi liar yang ada di sekeliling dunia ini, yang berusaha untuk menambahkan wahyu terakhir Tuhan. Dan marilah kita mencari hamba-hamba Allah yang siap untuk mengajar akan seluruh firman Tuhan, akan seluruh perintah Allah secara harfiah, secara histori, secara dispensasi, dan menurut tata bahasa yang benar dengan penuh pergumulan di dalam doa. Dan untuk mengajarkannya di dalam konteks Alkitabiah yang sungguh-sungguh benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hendaklah kita mau untuk menghidupi firman Allah dengan segala kesiapan pikiran
dan menelaah dari firman itu sendiri, serta menyelidikinya setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita, untuk menyaksikan bahwa apa yang dikatakan Allah kepada kita adalah kebenaran yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 131 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih penyertaan-Mu yang mulia di dalam hidup kami. Dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah yang memelihara kami. Telah menolong kami, menggerakkan kami untuk bangun dari tempat tidur kami. Memasuki ibadah yang Kau sediakan bagi kami. Sebagai jalan dan sebagai wadah untuk kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan. Bapa, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi peneguhan, menjadi tongkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Yang dapat kami pakai untuk mengarahkan setiap jalan hidup kami dalam jalan kebenaran dan dalam jalan yang Kau tentukan di dalam kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Bapa seluruh perjalanan kami pada satu hari ini. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dan kami layankan pada saat ini, Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami. Lindungi kami dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami melangkah, bahkan di dalam rumah kami. Engkau Tuhan yang selalu melingkupi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Inilah kami Bapa yang mengawali hari kami dalam penyerahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Layakkanlah kami untuk memperoleh berkat dan anugerah yang daripada-Mu, yang Kau sampaikan kepada kami melalui kasih karunia yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berserah diri ke dalam tangan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.